Halo guys, kembali lagi bersama saya Intan Salsabila. Kali ini saya akan menjelaskan itu materi keamanan privasi data dan peran data analistik dalam sistem informasi kesehatan. Kita langsung saja ke pengertian keamanan dan privasi SIK. Keamanan dan privasi itu merupakan faktor yang sangat penting dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi kesehatan. Keamanan dalam sistem informasi kesehatan suatu upaya untuk melindungi data dan informasi medis dari ancaman yang dapat membahayakan keutuhan dan kerahasiaan pasien. Sedangkan privasi dalam SIK itu merupakan upaya untuk melindungi kerahasiaan data dan informasi medis dari akses oleh pihak yang tidak berwenang. Privasi mencakup penerapan hak privasi pasien yang meliputi hak atas informasi, hak untuk mengakses informasi, hak untuk mengetahui tentang penggunaan dan pengungkapan informasi, hak untuk menolak penggunaan dan pengungkapan informasi, dan hak untuk meminta koreksi informasi yang tidak akurat. Kemudian ada juga pengertian peran data analistik dalam SIK. Data analistik dalam SIK itu merujuk pada proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data kesehatan untuk menghasilkan wawasan dan informasi yang berharga bagi pengambil keputusan dalam bidang kesehatan. Tujuan utama dari data analistik ini adalah untuk membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas perawatan pasien, meningkatkan efisiensi pengelolaan rumah sakit, mengidentifikasi tren dan pola dalam data kesehatan, serta mendukung penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Kemudian ada juga peran penting keamanan dan privasi data dalam SIK, yaitu yang pertama, untuk memastikan bahwa data kesehatan pasien dijaga kerahasiaannya dan diakses oleh pihak yang memiliki akses. Yang kedua yaitu data kesehatan merupakan informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaan dan dilindungi dari penyalahgunaan. Seperti hacker yang ingin menghacker data pasien. Kemudian ada pun tantangan dalam mengimplementasikan keamanan dan privasi data dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu perubahan teknologi yang cepat, yang membutuhkan pembaruan kebijakan dan perlindungan secara terus-menerus. Yang kedua, yaitu resiko keamanan dan privasi juga dapat berasal dari kesalahan manusia, seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau penggunaan komputer untuk umum yang tidak terlindungi. Ketiga, yaitu kurangnya kesadaran dan keterampilan dari para pengguna sistem. Kemudian ada juga manfaat dari penerapan data analistik dalam SIK, yaitu yang pertama, membantu mengoptimalkan penggunaan data kesehatan dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kesehatan, seperti perawatan pasien, manajemen rumah sakit, dan pengembangan kebijakan kesehatan. Yang kedua, yaitu dapat membantu memprediksi risiko kesehatan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan individu dan populasi, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat untuk mencegah atau mengobati penyakit. Kemudian ada juga jenis-jenis ancaman keamanan pada SIK. Yang pertama yaitu serangan malware. Serangan malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak atau mengambil alih sistem informasi kesehatan. Yang kedua, serangan distributed denial of service adalah jenis serangan yang bertujuan untuk menutup akses ke sistem informasi kesehatan dengan cara mengalihkan lalu lintas jaringan dan membuat sistem menjadi tidak responsif. Yang ketiga, yaitu serangan phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi pribadi atau rahasia dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang keempat, yaitu serangan man in the middle adalah jenis serangan di mana peretas mencoba untuk memasuki komunikasi antara dua pihak dan memperoleh informasi yang dikirimkan. Kelima, yaitu kehilangan atau pencurian data adalah ancaman keamanan yang paling umum pada sistem informasi kesehatan.
Terdapat juga teknologi dan metode untuk menjaga keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu enkripsi data untuk mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu sertifikat digital digunakan untuk memastikan keaslian dan integritas data yang ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga yaitu firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan luar. Yang keempat yaitu sistem deteksi intrusi adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk mendeteksi upaya pembobolan keamanan jaringan atau informasi. Yang kelima yaitu sistem manajemen akses, di mana sistem ini digunakan untuk mengelola dan membatasi akses pengguna ke sistem informasi kesehatan. Yang keenam yaitu pelatihan dan kesadaran pengguna merupakan faktor penting dalam menjaga keamanan dan privasi data kesehatan. Ada juga metode dari data analistik dalam sistem informasi kesehatan, yaitu pertama data mining, di mana proses pengolahan data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan dalam data. Yang kedua yaitu machine learning, adalah teknik komputasi yang digunakan untuk mempelajari pola dalam data tanpa adanya pemrograman eksplisit. Yang ketiga yaitu data visualization, adalah proses membuat grafik dan visualisasi dari data untuk membantu pemahaman dan analisis data. Yang keempat yaitu teks analistik, adalah teknik analisis data yang digunakan untuk mengambil informasi yang bermanfaat dari teks. Yang kelima yaitu data integration, adalah proses penggabungan data dari beberapa sumber menjadi satu sumber data yang terintegrasi. Nah, di dalam data analistik ini terdapat beberapa tantangan. Yang pertama itu keterbatasan data yang tidak lengkap atau tidak tersedia. Yang kedua yaitu masalah privasi dan keamanan data. Yang ketiga yaitu keterbatasan kemampuan analisis data. Yang keempat yaitu kompleksitas sistem informasi kesehatan. Yang kelima yaitu tantangan budaya dan sosial. Berikut ada contoh kasus pada bab 6, yaitu dengan judul Keamanan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Rekam medis elektronik menjadi komponen utama dalam digitalisasi ke sistem kesehatan. Keamanan data kesehatan sangat penting untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pasien. Pada rumah sakit ini ingin mengimplementasikan sistem RME untuk meningkatkan efisien pelayanan kesehatan, tetapi menghadapi tantangan dalam aspek keamanannya, seperti penggunaan nama dan penggunaan kata sandi, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Studi ini memperhatikan perlunya fitur logout otomatis untuk mencegah akses tidak sah ketika layar komputer dibiarkan tanpa pengawasan dan menekankan pentingnya pembaruan kata sandi secara teratur untuk meningkatkan keamanan. Serta rumah sakit menggunakan teknologi enkripsi dan firewall untuk melindungi data selama transmisi dan penyimpanan. Nah, berdasarkan materi tadi yang sudah saya sampaikan, rumah sakit ini menggunakan teknologi enkripsi dan firewall itu karena data enkripsi itu merupakan mengubah data menjadi kode rahasia yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Seperti kan kata sandi itu hanya orang tertentu yang pembuat kata sandi yang bisa mengetahui kata sandi itu. Kalau firewall itu adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan luar, dari hacker-hacker yang ingin mencoba untuk mencuri data pasien. Nah, kemudian selain hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa anggota staf masih menggunakan kata sandi default sehingga menimbulkan risiko keamanan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka keamanan RME di rumah sakit, seperti menggunakan teknologi enkripsi dan firewall tadi. Adapun solusi atau tindakan yang dapat diimplementasikan di rumah sakit tersebut, yang pertama yaitu peningkatan sistem autentifikasi dan enkripsi data. Terapkan autentifikasi 2 faktor. Untuk memastikan keamanan login, wajibkan
perubahan kata sandi secara berkala dengan aturan kata sandi yang kompleks. Yang kedua yaitu penerapan fitur keamanan tambahan. Mengimplementasikan fitur logout otomatis setelah periode tertentu tanpa aktivitas untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga yaitu penguatan infrastruktur teknologi dengan memperbarui firewall dan antivirus secara rutin untuk melindungi sistem dari ancaman eksternal. Yang keempat yaitu kebijakan keamanan yang ketat, yaitu tetapkan standar operasional prosedur atau SOP untuk pengelolaan akses RME. Batasi akses data hanya kepada staf yang memiliki otorisasi sesuai peran dan tanggung jawab mereka, atau prinsip less privilege. Kemudian ada juga contoh kasus dari bab 7, yaitu dengan judul optimalisasi pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular di Desa Loakumbar, Kecamatan Sungai Kunjang, dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Perlu kita ketahui, penyakit tidak menular ini seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia, termasuk di Desa Loakumbar. Pos pembinaan terpadu ini adalah program pencegahan berbasis masyarakat yang berperan penting dalam deteksi dini dan pengelolaan PTM. Pada desa ini, belum optimal dalam menekan angka kejadian PTM akibat berbagai hambatan operasional dan partisipasi masyarakat yang rendah. Kemudian ada pun solusi optimalisasi yang dapat diimplementasikan di Desa Loakumbar ini seperti peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat, itu dengan melakukan kampanye kesehatan tentang pentingnya deteksi dini dan pengelolaan PTM. Yang kedua, yaitu penguatan kapasitas dan sumber daya, yaitu dengan melatih kader kesehatan tentang manajemen PTM dan pemeriksaan dasar dan menyediakan alat pemeriksa kesehatan yang memadai. Yang ketiga, yaitu peningkatan sistem pelayanan, yaitu dengan membuat jadwal layanan Posbindu yang tetap dan terstruktur. Yang keempat, yaitu pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan aplikasi atau sistem informasi sederhana untuk mencatat dan melapor kasus PTM. Yang kelima, yaitu kolaborasi dan dukungan pemerintah dengan melibatkan pemerintah daerah dalam pengadaan fasilitas dan pelayanan tenaga kesehatan, mengintegrasikan Posbindu dengan program kesehatan lainnya untuk meningkatkan dampak. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya tentang materi keamanan dan privasi data dan data analistik dalam SIG. Jika ada kesalahan atau tidak jelas, saya mohon maaf. See you guys!